Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Heni Momongan. Salam sukacita dan damai sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya rindu lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan yang kudus, kuasailah hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bukalah mata iman kami untuk melihat segala karya-Mu yang agung dan mulia. Jernihkan hati dan pikiran kami, agar kami tahu bahwa Engkau Tuhan begitu mengasihi kami, dan kasih-Mu sanggup memulihkan dan mengubahkan kehidupan kami. Tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Maka bersabdalah bagi kami semua ya Tuhan, kami sambut pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman kehidupan. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan yang akan kita renungkan dalam kitab Ester pasalnya yang keempat ayat 1 sampai ayat 17. Yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Usaha Mordekai untuk Menolong Orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu, lalu dikirimkannyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu.
Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikian jauh firman Tuhan. Tema perenungan kita saat ini berkorban demi kelangsungan hidup banyak orang. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, pernahkah Anda mendengar istilah bagai makan buah si malakama? Atau mungkin pernah mengalaminya? Bagai makan buah si malakama adalah sebuah kondisi di mana kita dihadapkan kepada pilihan yang sulit, di mana kita harus segera mengambil keputusan meski keputusan itu pahit dan tidak mengenakkan. Dan tentu setiap pilihan pasti ada resikonya atau konsekuensi yang harus diterima. Nah, dalam bacaan kita saat ini mengisahkan tentang tokoh perempuan yang bernama Ester, yang dalam bahasa Ibrani Hadassah. Dalam bahasa Persia, kata Ester berarti bintang. Ketika diperhadapkan dengan situasi bagai makan buah si malakama, tetapi Ester berani mengambil resiko, menjatuhkan pilihan, rela mempertaruhkan nyawanya untuk membela dan untuk keselamatan bangsanya, berkorban demi kelangsungan hidup banyak orang. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, peristiwa yang digambarkan dalam kitab Ester terjadi ketika orang Israel berada dalam pembuangan di Babel. Tempat kejadian peristiwa adalah di Susan, di bawah pemerintahan Raja Persia dan Media yang bernama Ahasiweros. Raja Ahasiweros memecat Ratu Wasti, istri pertamanya, kemudian diadakanlah sayembara untuk mencari istri bagi raja dan untuk dijadikan ratu. Para wanita dari seluruh wilayah kerajaan datang ke Susan untuk berlomba menjadi orang yang akan menduduki tempat yang kosong sebagai ratu. Di antara wanita-wanita itu terdapat Ester, seorang perempuan Yahudi, gadis yang elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya meninggal, ia dibesarkan oleh pamannya sendiri, yaitu Mordekai, salah seorang buangan yang diangkut dari Yerusalem oleh Raja Nebukadnezar. Akhirnya setelah memenangkan hati Hegai, Sida-Sida, penjaga para perempuan, dan kemudian memenangkan hati semua orang yang melihat dia, hingga akhirnya Ester memenangkan hati raja sendiri. Ester memenangkan sayembara tersebut, maka dia pun menjadi ratu yang baru. Namun Ester dilarang oleh Mordekai untuk memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah orang Yahudi. Bahkan juga raja tidak boleh tahu kebangsaan Ester. Nah, Haman bin Hamedata, orang Agag, dia mendapatkan penghargaan dan kedudukan tinggi dari Raja Ahasiweros, yaitu sebagai seorang pembesar dan perdana menteri Persia. Haman yang berperilaku angkuh menginginkan penghormatan dari orang-orang di sekitarnya yang berjumpa dengannya. Semua pegawai yang di pintu gerbang istana berlutut dan sujud kepada Haman. Tetapi Mordekai dan umat Yahudi tidak melakukannya. Dengan alasan mereka memiliki prinsip keyakinan bahwa hanya Tuhan Allah Israel yang patut dihormati dan dipuji. Walaupun kata Allah tidak disebutkan dalam kitab ini. Alasan lain yaitu orang Yahudi dilarang untuk memberi penghormatan kepada keturunan Amalek. Sementara Haman adalah keturunan Amalek. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai dan umat Yahudi tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Sehingga Haman mencari ikhtiar untuk memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros.
Hal ini menimbulkan duka cita yang besar di antara orang Yahudi. Bahkan Mordekai sendiri sangat sedih, sehingga ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, dan ia menangis sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Ester yang tidak tahu menahu situasi yang terjadi di luar istana, karena ia tinggal dalam istana raja, merasa sangat sedih ketika diberitahukan bahwa Mordekai, ayah angkatnya atau pamannya, sedang berduka, dan ia mengirim salah seorang pelayan kepadanya untuk mengetahui apa penyebab kesedihan dari Mordekai itu. Melalui pelayan ini Mordekai menceritakan semua yang terjadi dan meminta Ester untuk menghadap raja dan untuk membela bangsanya di hadapan raja. Namun pada awalnya Ester enggan karena dia merasa takut untuk melakukan apa yang Mordekai minta. Sebab siapapun termasuk ratu sekalipun tidak diperbolehkan menghadap sang raja di pelataran raja apabila tidak diundang oleh raja sendiri. Dan bila melanggar undang-undang itu, maka satu-satunya hukuman ialah hukuman mati. Tapi jawab Mordekai, "Jangan kira karena engkau di dalam istana raja hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu." Mordekai percaya kepada Allah dan percaya bahwa tanpa pertolongan Ester pun Allah sanggup melepaskan orang Yahudi melalui pihak lain. Sungguh mengagumkan betapa dalamnya Mordekai mengandalkan Tuhan Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jawaban Mordekai ini mengubah pikiran Ester. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. "Pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Pada hari yang ketiga, Ester akhirnya menghadap raja. Ia bisa saja dihukum mati karena menghadap raja tanpa diundang, kecuali bila raja mengulurkan tongkat emas kepadanya. Pasal 5 ayat 2 menceritakan apa yang akhirnya terjadi. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ternyata usaha Mordekai dan Ratu Ester untuk menolong orang Yahudi tidaklah sia-sia. Bangsa Yahudi akhirnya terluput dari tangan Haman. Ester kembali mendapat perhatian istimewa. Mordekai memperoleh penghormatan besar, bahkan menggantikan posisi Haman karena Mordekai pernah berjasa bagi keselamatan Raja Ahasiweros. Sementara Haman mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatannya. Tiang penyulaan yang diadakan Haman untuk Mordekai justru menjadi tempat bagi dirinya. Akibat kejahatannya, Haman dihukum mati di tiang penyulaan yang dibuatnya sendiri. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, belajar dari Mordekai. Kita pun harus mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan manusia. Sekalipun pada awalnya Ester enggan untuk menghadap raja karena rasa takut yang lebih besar, Mordekai sangat percaya bahwa Tuhan Allah pasti akan bertindak dengan caranya yang ajaib untuk menyelamatkan dan untuk membebaskan bangsa Yahudi dari ancaman pemusnahan yang telah diikhtiarkan oleh Haman.
Mordekai tidak patah semangat. Dia tidak berputus asa. Dia tidak kehilangan pengharapan. Masih ada secerca harapan. Meskipun harapan itu terasa kecil, tetapi bagi orang percaya yang terus berharap dan mengandalkan Tuhan, maka harapan itu tidak akan pernah hilang. Harapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Harapan sekecil apapun itu ada kepastian jikalau tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, dalam posisi sebagai ratu, Ester tidak menjadi lupa diri. Dia tidak egois, tidak hanya memikirkan keselamatan dan kesenangan diri sendiri, tetapi Ester sangat mempedulikan bangsanya, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Dia rela menanggung resiko, keluar dari zona nyaman, berkorban demi keselamatan banyak orang. Ratu Ester berani memperjuangkan keadilan. Ingat saudara-saudara, bahwa setiap pengorbanan yang disertai dengan ketulusan, terlebih untuk kebaikan banyak orang, tidak akan pernah sia-sia. Apa yang ditabur, itu yang akan dituai. Ketika kita menabur kebaikan, maka kita pasti akan menuai berkat. Seperti Mordekai dan Ratu Ester, yang pada akhirnya mendapat penghargaan atas ketulusan dan pengorbanan perbuatan baik mereka. Tetapi sebaliknya, orang yang menabur hal-hal yang jahat, orang yang merancangkan kejahatan, maka hal yang jahat akan kembali berbalik menimpa dirinya. Seperti Haman, tiang penyulaan yang diadakan Haman untuk Mordekai justru menjadi tempat bagi dirinya. Dan akibat kejahatannya Haman dihukum mati di tiang penyulaan yang dibuatnya sendiri. Hal yang ketiga adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh terabaikan bagi kita sebagai orang percaya, yaitu berdoa dan berpuasa. Berdoa dan berpuasa adalah simbol kerendahan hati untuk menyerahkan diri sepenuhnya dalam pengaturan Tuhan, untuk mendapat belas kasihan Allah. Doa dan puasa menjadi kekuatan iman bagi kita di tengah kelemahan, di tengah keterbatasan, di tengah ketidakberdayaan kita. Maka datanglah kepada Tuhan dalam doa. Apalagi ketika kita berpuasa, maka doa dapat mengubah segala sesuatu. Doa dapat mengubah hal yang buruk menjadi berkat. Doa dapat membuka jalan di saat seakan tidak ada jalan. Karena itu tetaplah berserah kepada Tuhan di dalam doa, terlebih lagi berpuasa. Karena melalui doa dan berpuasa, sejatinya memberi kita kekuatan, keberanian, komitmen yang kuat untuk tidak ragu melangkah. Siap menerima resiko di setiap pilihan yang telah kita gumuli dalam doa kita. Dan tetap percaya, ketika Tuhan berperkara, tidak ada yang mustahil. Berdoa dan berpuasa mengubah hidup kita menjadi lebih kuat, dan kita mampu menghadapi segala bentuk tantangan, persoalan, pergumulan dalam hidup kita, dan meyakini bahwa hanya Tuhan sumber pertolongan dan perlindungan di setiap musim kehidupan. Tuhanlah sumber keselamatan dan sumber segala berkat. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan saat ini kita diajak untuk mari jadilah Ester dan Mordekai di masa kini, yang selalu mengandalkan Tuhan, yang berdoa, berpuasa, dan mau jadi berkat bagi banyak orang. Dalam hidup keluarga, dalam hidup berjemaat, dalam hidup bermasyarakat, hidup bertetangga, di tempat di mana kita bergaul, tempat di mana kita mengabdi, di tempat di mana kita bekerja, atau di mana saja kita berada, kita berkarya dan melayani. Jadilah berkat bagi banyak orang, sehingga lewat kehidupan kita, nama Tuhanlah yang dimuliakan. Firman-Nya memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, sumber pengharapan dan keselamatan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini yang memberi semangat baru bagi kami dan memberi jaminan kepastian iman untuk tetap menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Sekalipun
seakan tidak ada harapan. Tetapi sekecil apapun harapan yang kami miliki di dalam Tuhan, kami percaya ada kepastian bahwa kalau Tuhan bertindak, kalau Tuhan berkarya, Tuhan berperkara dalam hidup kami, maka tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyatakan mujizat-Mu, mengubah hal yang buruk menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, pakailah kami untuk senantiasa menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Bahkan pun Tuhan gerakkan hati kami untuk mau rela berkorban demi kebaikan bagi semua orang. Maka kami percaya kehidupan kami akan selalu menikmati jaminan keselamatan perlindungan dari Tuhan. Ini doa kami, syukur dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.